Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumi. Babu fadlil ikhtilati bin nasi. Bermula ini bab keutamaan bergaul dengan manusia. Ikhtilat itu asal arti bercampur, bergaul, bermasyarakat. Tentu manusia di sini ada sembarangan, karena itu kan ada alif lamnya nih. Binnas itu ma'rifah, kada sembarangan manusia. Manusia nang mana? Manusia nang mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu nang dikawani kita gauli. Amun cagaran kita bakawan dan orang itu maulah kita wani maksiat, wani menggawi dosa, jangan dikawani orang itu. Wa huduri juma'ihim, dan menghadiri Jumat mereka. Wa jama'atihim, dan jamaah mereka. Jadi walaupun kita bakal wat misalnya Jumat tetap dihadiri, Jumatun Jum'ah jamaahnya. Dan jamaatihim, perkumpulan mereka. Tentu perkumpulan nang membawa kepada kebaikan kayak majelis zikir, majelis sholawat, majelis ilmu. Bukan perkumpulan yang maulah kita jauh dari Allah, seperti perkumpulan catur, perkumpulan badum, lain yang itu dihadiri. Wa masyahidil khair, dan tempat-tempat kebaikan. Wa majalisiz zikri, dan menghadiri majlis zikir ma'ahum, beserta mereka manusia. Wa iyadati maridhihim, membesuk orang sakit dari mereka. Wa huduri janaizihim, menghadiri jenazah mereka. Wa muwasati muhtajihim, dan menolongi, membantui orang yang berhajat dari mereka. Mereka itu manusia. Wa irsyadi jahilihim, memberi petunjuk orang yang jahil dari mereka. Wa ghairi dzalika, dan selain yang demikian itu, min masalihihim, daripada kebaikan-kebaikan mereka atau maslahat mereka. Nah, itu keutamaan bergaul dengan manusia. Liman, bagi orang, qadara, yang mampu itu orang, alal amri bil ma'rufi, atas amar ma'ruf, wan nahyi anil munkari, dan nahi mungkar. Jadi bagus bergaul lawan orang, amun kita kawa amar ma'ruf nahi mungkar. Amun cagaran kita malihatakan aja lawan kemungkaran, malahan kita ikut tersirit menggawi kemungkaran itu, kita nanta pengaruh. Jangan bergaulan manusia. Itu suruhan Nabi, pesan Nabi. Wa qam'i nafsihi anil idza, dan menekan dirinya anil idza, daripada menyakiti orang. Menekan, menahan, jangan sampai seorang ini menyakiti orang. Baik bila kita bergaulan manusia itu, nah apakah orang menyambati kita kau menahan kada melawan ni.
wa sabrin 'alal adza, dan kita sabar atas gangguan orang. Kita kawa menahan diri kita daripada menyambati orang, lawan menyakiti orang dengan muntung, menyakiti orang dengan perbuatan. Dan seandainya orang yang menyambati kita, orang yang mengganggu kita, orang yang menyakiti kita, kita kawa bersabar. Nah bila naka itu baik bagaul di tengah masyarakat daripada bagana di tengah hutan. Karena jadi orang hutan. Ya'lam, ketahui olehmu, annal ikhtilafa bin nasi, bahwa bergaul dengan manusia, alal wajhil ladzi dzakartuhu, atas rupa alladzi dzakartuhu, yang telah aku sebutkan akan itu rupa. Yang mana tadi? Menghadiri majelis zikir, membesuk orang garing, menghadiri jenazah, membantu orang yang perlu, bila orang bodoh dipelajari, diberi petunjuk, dan dinyakawa amar ma'ruf nahi mungkar. Bila kawa kayak itu bergaul halan manusia. Nah itu huwal mukhtaru, itulah yang dipilih. Alladzi kana alaihi Rasulullah, yang adalah atas itu wajah, itu rupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasairul anbiya, dan seluruh para nabi salawatullah wassalamuhu alaihim ajmain. Wa kadzalikal khulafaur rasyidun, seperti itu pula pengganti-pengganti nabi ar-rasyidun, yang memberi petunjuk, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Wa man ba'dahum, dan orang yang sesudah mereka khulafa rasyidin, minas sahabati, daripada sahabat, wat tabi'in, pengikut sahabat, wa man ba'dahum, dan orang sesudah mereka tabi'in, minal ulama'il muslimin wa akhbarihim, daripada ulama kaum muslimin dan akhyarihim, orang-orang pilihan daripada muslimin. Wa huwa madhhabu aktsarit tabi'in wa man ba'dahum, dan ini mazhab kebanyakan tabi'in dan orang yang sesudah tabi'in. Wa bihi, dan ini wajah dan ini rupa bergaul dan cara semacam ini. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, wa Ahmadu, Imam Ahmad, wa aktsarul fuqaha, kebanyakan ahli fikih radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi lebih baik bergaul kalau kawa nang kaya dijelaskan di atas tadi, lawan manusia, daripada kita bakhalwat di kamar, daripada kita beruzlah di tengah hutan. Lebih baik nang kaya tadi. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling membantulah kalian atas kebaikan dan takwa. Wal ayatu fi ma'na ma dzakartuhu katsiratun ma'lumatun, bermula ayat pada makna sesuatu yang aku sebutkan akan itu katsiratun ma'lumatun, banyak, ma'lumatun lagi diketahui. Babut tawadhu'i wa khafdhil janahi lil mu'minin. Ini bab tentang tawadhu' wa khafdhil janah, dan merendahkan sayap, lil mu'minin, bagi orang beriman. Artinya merendahkan diri bagi orang beriman. Jangan sayap itu diurak sehingga tarabang. Amun burung bujur tarabang, amun saurang rasa aja tarabang, asa tinggi pada orang, asa harat pada orang, asa alim pada orang, asa bungas pada orang, asa payu pada orang.
Nya karena beisi sayap rasa ini rasa tarabang diri, asa tinggi diri pada orang. Nah Tuhan kada katujun itu. Lalu je Tuhan, wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, waqfid janahaka, rendahkan oleh kamu, janahaka akan sayapmu, limanit taba'aka, bagi orang yang mengikut kamu, minal mu'minin, daripada orang beriman. Bila sayap direndahkan, otomatis di bawah hendaknya, kada tarabang, kada tinggi. Di bawah, rendahkan sayapmu, rendahkan sifatmu, rendahkan kepribadianmu. Jangan merasa harat, jangan merasa tinggi pada diorang. Habib Umar bin Hafidh, beliau ditanya, Bib, artinya pian nih di mana-mana dakwah pada biasanya nih ribuan, ratusan ribu nang hadir. Kalau sidin ke Indonesia nih, Munas itu kada menampung jutaan, kau menampung Munas tuh. Munas kada muat bila Habib Umar ceramah di Munas tuh. Itu Habib Umar nih kayak bahati pian Bib jisidin. Ujar orang betakun nih kayak hati pian, apakah hati terabang asa tinggi pada orang. Lalu Habib Umar, bila dalam pandanganku aku ini lebih baik daripada orang-orang yang hadir ndak, maka aku ampih jadi penceramah, ampih jadi pendakwah. Baik bagaimana di kamar aja, fokus memperbaiki diri. Nah, ini tawadhunya Habib Umar. Malahan sidin dalam pandangan sidin itu dapat berkah dengan pandangan orang-orang yang hadir lawan sidin. Karena Allah tuh punya wali, apabila memandang kepada seseorang, maka orang tuh kada akan celaka selama-lamanya. Maka pandangan Habib Umar ketika acara-acara sidin itu dilihat artinya apa? Mengharapkan keberkahan dari pandangan orang-orang beriman itu. Kadade sidin merasa bahwa artinya dengan sebab sidin lalu orang berkumpul jutaan ini. Malahan sidin nang ambil berkah dengan orang-orang yang hadir. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, may yartadda minkum an dinih, barang siapa keluar dia. Yartad itu asal arti kembali. Kembali maksudnya keluar daripada agama jahiliyah masuk kepada Islam. Itu maksudnya. Mayartadda, barang siapa keluar, minkum dari kalian, andini, daripada agama asalnya. Agama asalnya apa? Penyembah berhala. Keluar, murtad daripada agama musyrikin penyembah berhala, masuk kepada Islam. Maka Tuhan berjanji, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka selagi mendatangkan Allah dengan satu kaum, yuhibbuhum, yang mencintai Allah akan mereka, yuhibbu, yang mencintai dia nang keluar dari agama musyrikin tadi, kembali damir, yuhibbu, yang mencintai dia hum, akan mereka kaum, wa yuhibbunahu, dan mencintai kaum hu, akan itu orang. Ayuha, waktu keluar daripada musyrikin itu masuk Islam, ditinggalkan keluarga, bahkan kada diakui sebagai keluarga, bahkan kuitan kada maakui. Tapi janji Tuhan, kaina Allah akan mendatangkan kepada dia satu kaum yang dia cinta kepada kaum itu,
dan kaum itu pun cinta lawan inya. Cinta lawan inya. Dan kenyataannya bujur. Orang-orang nang keluar daripada agama musyrikin Makkah masuk kepada Islam, akhirnya dipertemukan Allah dengan apa? Dengan kaum Ansar nang di Madinah. Jauhnya pada di Makkah nih. Begitu masuk Islam, kada diakui oleh keluarga, kada diakui kuitan, kada diakui daripada dangsana. Tapi kenyataannya apa? Allah kirim orang-orang Madinah yang menyayangi mereka, dan mereka pun dan inya pun sayang kepada mereka. Bahkan orang-orang Madinah hakun berbagi harta, berbagi gawian, bahkan berbagi bini. Kayak apa bagi bini itu? Misalnya aku bini 4. Ikam pilih dan bini ku nama aku ceraikan, ambil bininya. Wah, hebat orang Madinah Ansar ni lawan buan muhajirin ni. Aku besi rumah 2, ikam sebuting. Aku besi toko 2, ikam sebuting. Luar biasa. Sampai bini tadi. Bini 4, pilih ikam nama hendak ku ceraikan kau ini. Luar biasa. Tapi buan muhajirin pun kada kalah hebatnya juga. Buan muhajirin orang-orang hebat, sugih di besi rumah, besi kendaraan, besi toko, besi harta di Makkah tuh. Tinggalakan buannya juga. Tinggalakan buannya. Azillatin 'alal mu'minin, tawadu. Azillah itu artinya tawadu, merendahkan diri, alal mu'minin, atas orang beriman. Kalau sesama orang beriman mereka merendahkan diri, mereka tawadu. A'izzatin alal kafirin, tegas. A'izzatin alal kafirin, tegas atas orang-orang kafir. Kada tahu keluarga, kada tahu kuitan. Ketika kuitan berada di barisan orang-orang kafir, para sahabat Nabi itu tegas. Tak bunuh kuitan, tak bunuh paman, tak bunuh keluarga. Ada tahu. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Hai orang-orang, hai manusia, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan akan kalian, min dzakarin wa untha, daripada laki-laki Nabi Adam, wa untha, dan perempuan Sayyidatina Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian syu'uba, berbangsa-bangsa. Ada bangsa Eropa, bangsa Arab, bangsa Indonesia. Wa qabaila, dan bersuku-suku. Suku Banjar, suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, suku Batak, suku Papua. Kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Wa qabaila, bersuku-suku. Suku Dayak, suku Madura. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling kenal kalian. Bolehkah kakak mengenal engkau wahai adik? Karena kita dicipta untuk saling kenal. Aina ikam bila ading kam hanya ading santri baru hanya masuk untuk Allah. Nah, kenalkan nama kakak Ipul.
Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum, sesungguhnya paling mulia di antara kalian, indallahi, di sisi Allah, atqakum, paling takwa dari kalian. Nah, bila kita hendak mulia di sisi Allah, kita mesti baisi sifat nengarannya takwa. Jadi takwa itu apa? Takwa itu tak itu tawadu, takwa itu terdiri 4 huruf. Takwa, ta, qaf, waw, ya, takwa tulisannya ta. Ta itu tawadu. Jadi orang yang kada tawadu, kada takwa. Qaf itu qanaah, merasa cukup lawan apa yang diberi Tuhan. Kada rakus, kada tamak. Waw itu apa? Wara, menjaga diri daripada nang haram, nang syubhat. Ya itu apa? Yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Jadi bila hendak baisi sifat takwa, dan takwa ini tolak ukur kemuliaan kita hamba. Takwa 4 tadi. Tawadu, qanaah, wara, dan yakin. Takwa. Takwa itu adalah takwa kan ya itu kan. Alif manunya. Itu hurufnya kan ya. Tulisannya dan itu. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, fala tuzakku anfusakum, maka janganlah kalian mensucikan akan diri kalian. Jangan menganggap diri kalian suci. Jangan menganggap diri kalian hebat. Jangan menganggap diri kalian mulia. Jangan menganggap diri kalian wali. Tuzakku anfusakum. Jangan kalian sucikan diri kalian. Huwa a'lamu bimanittaqa. Allah Ta'ala, huwa bermula Allah, a'lamu lebih mengetahui, bimanittaqa dengan orang yang bertakwa. Wa qala ta'ala, wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun ahaula'i alladhina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah udkhulul jannata la khawfun 'alaikum wa la antum tahzanun. Ujar Allah Ta'ala, Allah berfirman, wanada ashabul a'raf, memanggil penghuni-penghuni a'raf. A'raf itu nama tempat antara surga dan neraka. Orang-orang yang amal timbangannya itu sama, antara kebaikan dan kejahatan sama. Sebelum ada keputusan Tuhan, sebelum rahmat Allah tercurah kepada orang-orang itu, mereka berdiam di A'raf. Mereka bagaimana di A'raf. Kemudian ada juga orang-orang Arab itu, orang misalnya gawiannya itu menjurus ke neraka. Siapa manggawin ini makanya dapat neraka. Tapi nya manggawi juga amalan-amalan nang haram neraka. Campur aduk. Bila menggawi ini haram neraka, tapi gawiannya maksiat. Contohnya nang haram neraka itu siapa? Jenabilah siapa sembahyang qabliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4. Zuhur jangan ditinggal, Bang. Qabliyahnya 4, ba'diyahnya 4. Haramallahu jasadahu 'alan nar. Siapa man shalla arba'an qabla dzuhri wa arba'an ba'da dzuhur,
harramallahu jasadahu 'alan nar. Siapa sembahyang qabliyah ba'diyah zuhur 4, maka Allah haramkan jasadnya atas api neraka. Nah, itu amalannya. Tapi nya maksiat gawija. Nah, satu sisi dipandang kalau gawiannya maksiat ini garing ke neraka. Tapi amaliyahnya maulainya haram neraka. Nah, bandak di Arab dahulu tuh. Bandak di Arab ini sampai ada rahmat Tuhan. Wa nada ashabul a'rafi, berseru memanggil penghuni-penghuni A'raf. Rijalan, akan beberapa orang, ya'rifunahum, yang kenal mereka akan itu rijal, bisimahum, dengan tanda-tanda mereka. Jadi orang-orang Arab mengiau laki-laki nang ahli neraka, yang mana orang-orang nang itu tuh sombong dengan jabatannya, sombong dengan kepintarannya, sombong dengan hartanya. Seperti bubuhan Abu Jahal, Abu Lahab yang sudah di neraka, dikiau oleh bubuhan Arab nang ini. Kalau berkata penghuni Arab, manumpalak, maniwas lawan bubuhan ahli neraka. Ujar bubuhan Arab, ma aghna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Ma aghna ankum, tidaklah mengkayakan dari kalian, tidaklah menolong dari kalian. Itu maksudnya. Tidaklah mengkayakan dari kalian jam'ukum, himpunan kalian. Baik himpunan anak buah, baik himpunan harta. Kada kau menolong hari kiamat nih. Nah, maka waktu di dunia apa? Sombong dengan hartanya, sombong dengan banyak pengikut, sombong dengan banyak anak buah. Nah sekarang ma'aghna ankum jam'ukum, kada mengkayakan dari kalian himpunan kalian itu. Wa ma kuntum tastakbirun, dan sesuatu yang kalian sombong. Wa ma kuntum tastakbirun, dan sesuatu yang kalian sombong, sesuatu yang kalian menyombongkan diri itu. Nah, sombong dengan harta, hartanya kada kau menolong. Sombong dengan banyak pengikut, kada kau menolong. Nah, wa ma kuntum tastakbirun, dan sesuatu yang adalah kalian tastakbirun, menyombongkan diri. Kada kau menolong lawan bubuhan kalian, kada kau menolong. Aha ula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Apakah mereka itu seperti Bilal, seperti Suhaib, orang-orang nang budak-budak nang diremehkan oleh kalian, direndahkan oleh kalian. Ujar bubuhan Arab nih. Ahaula, apakah mereka alladzina aqsamtum, yang kalian bersumpah, la yanaluhumullahu birahmah, tidak akan memberikan akan mereka oleh Allah dengan kasih sayangnya. Tuh bubuhan ini kan bersumpah-sumpah, menganggap Bilal ada cagaran Allah sayangi karena orangnya budak. Suhaib kada cagaran Allah sayangi karena orangnya budak. Kada cagaran masuk surga karena orangnya hina di dunia. Sementara kami punya jabatan, kami punya harta, kami punya pengikut. Sombong bubuhan Abu Lahab, Abu Jahal. Sementara buat Bilal budak, awak hirang, pulangkan di guru. Kalau Bilal tuh, apakah mereka itu nang kalian bersumpah, kada cagaran Allah berikan mereka kasih sayang, kada cagaran Allah beri kepada mereka rahmat. Dangari ujar bubuhan Arab kepada orang nang sombong itu. Tuh ya, dangari
Orang-orang kayak Bilal nang dihina di dunia, nang diremehkan waktu di dunia, nang dicaci maki waktu di dunia. Nah, dikatakan kepada mereka, udkhulul jannata. Masuklah kalian. Kalian siapa? Kalian nang diremehkan oleh orang-orang nang sombong tadi. Udkhulul jannah. Masuklah kalian akan surga. La khaufun 'alaikum wala antum tahzanun. Tidak ada ketakutan atas kalian dan tidaklah kalian berduka, bersedih. Wa an Iyadh bin Himar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Inna Allah awha ilayya an tawadha'u. Sesungguhnya Allah berwahyu kepadaku. An tawadha'u, bahwa bersikap tawadhu'lah kalian. Bersikap tawadhu, saling merendahkan diri. Hatta la yabkhar ahadun ala ahadin, sehingga tidak berbangga seseorang ala ahadin, atas orang lain. Kada berbangga dengan kepintarannya, kada berbangga dengan hartanya, kada berbangga dengan kabungasannya, kada berbangga dengan kapayuannya. Wala yabghi ahadun ala ahadin, dan tidak menzalimi ahadun, seseorang, ala ahadin, atas orang lain. Kada menzalimi pada pribadinya, kada menzalimi orang pada hartanya, kada menzalimi orang pada rupanya. Kayak apa aja boleh rupa? Kita mengganggu orang sehingga orang tersakiti, kita memukul orang. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma naqasat shadaqatun min malin, tidaklah berkurang sedekah, tidaklah mengurangi oleh sedekah, min malin, daripada harta. Mana kasat sedekatun, tidaklah mengurangi sedekatun oleh sedekah, min malin, daripada harta. Jadi harta yang disedekahkan kada cagaran bakurang. Harta nang disedekahkan kada cagaran bakurang. Ini janji daripada Rasulullah. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Dan tidaklah menambah Allah akan seorang hamba bi'afwin, dengan memaafkan orang. Kalau ada orang tu salah, kita maafi. Kalau ada orang tu salah, kita kau memaafkan, maka tidaklah menambah Allah akan seorang hamba bi'afwin, dengan sebab memaafkan, illa izza, kecuali kemuliaan. Kecuali kemuliaan. Jadi kalau kita ada orang salah lawan kita, kita maafi, bertambah kemuliaan kita, bertambah mulia kita. Wa ma tawadha'a ahadun lillah, dan tidak tawadhu seseorang karena Allah. Tidak merendahkan diri seseorang karena Allah. Illa, melainkan rafa'ahullah, mengangkat akan dia oleh Allah. Allah angkat derajatnya. Allah tinggikan derajatnya. Jadi 3 macam ini nah. Harta nang disedekahkan kada cagaran bakurang, artinya bertambah. Bila hendak bertambah harta, jangan jadi orang pamalar. Bila hendak
bertambah mulia, bila hendak jadi orang mulia, jangan jadi pendendam. Orang salah, maafi. Orang salah, maafi. Bila hendak bertinggi derajat, jangan jadi orang sombong. Nah, itu. Jangan jadi orang sombong. Kemudian an Anasin radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala al-muslim rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Fawaidus siwaki, bermula ini faidah siwak katsiratun, banyak. Fawaidus siwaki, bermula faidah bersiwak, katsiratun, yaitu banyak. Awsalaha, menyampaikan akan faidah bersiwak itu ba'dhuhum, oleh sebahagian ulama, ila sab'ina, kepada 70 faidah bersiwak. Minha, setengah daripada faidah bersiwak nang mencapai 70 tuh. Setengahnya aja Bang Senena. Minha, setengah faidah bersiwak, annahu, bahwasanya siwak, zidu, menambah, fil fasahati, pada kepasihan. Jadi siwak menambah fasih, bebacaan jadi fasih. Jadi orang yang mengamalkan siwak fasih bebacaan. Nah, bersiwak jangan nggak ada bersiwak. Menambah pada fasih, bebacaan huruf tuh, bahasa sambat huruf tuh nyaman. Nah, jadi menambah kepada kefasihan. Dengan kita mengamalkan siwak, maka kefasihan kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal aqli, menambah pada akal. Wal aqli, dan menambah akal. Jadi siwak itu menambah akal seseorang. Wal hifzi, menambah pada ingatan. Yazidu fil hifzi, menambah pada ingatan, hafalan. Jadi nang ngalih benar bahapal tu amalakan siwak aja. Ngalih benar bahapal, bersiwak rutinakan, bersiwak dirutinakan. Apabila waktu bersiwak, nah, nang bagus semalam, ya Allah, nang hari Kamis, malam Kamis, ya Allah. Hendak sembahyang, hendak berwudu, ya lah, bangun guring, apalagi ketika muntong bebau, iyalah, ketika muntong bebau, bakas makan nang kada nyaman, makan jaring, makan petai.
Wa yahuddul basara, dan siwak itu yahuddul basar, menajamkan mata. Menajamkan mata, menajamkan penglihatan. Siwak itu menajamkan penglihatan. Wa yusahilun naz'a, dan siwak itu memudahkan naz'a, dicabut roh. Siwak itu memudahkan dicabut roh. Jadi roh itu ketika keluar nyaman bagi orang nang ma'amalakan siwak. Bagi orang nang ma'amalakan siwak, ketika inya mati, rohnya itu dicabut, mudah keluarnya. Wa yurhibul adwa, dan membikin takut akan musuh. Hatan perang besiwak mah, di musuh nih, gair musuh, santai benar nak perang aja nih, gigih urusannya, santai, tenang. Nah, pada kutu-kutupan juga hati juga. Nah, haratan perang, gair musuh, bah jurang dia musuh ini, giginya ini bisa paget telingaku di igutnya ini. Wa yudha'iful ajra, melipat ganda akan pahala. Itu siwak melipat ganda akan pahala. Melipat ganda akan sampai nola, sampai 70 hola. Sembahyang nang kada besiwak lawan sembahyang besiwak bedanya 70 ganda. Wa yubthi'u syaiba, dan memperlambat akan huban. Wa yubthi'u syaiba, dan memperlambat akan huban. Jadi orang mengamalkan siwak, lambat tumbuh huban. Huban nah cuma lambat. Wa yutajibu raihatal fam, dan mengharumakan bau mulut, mewangiakan bau mulut, menyamanakan bau muntong. Jadi bau muntong tuh jadi harum, jadi nyaman. Ini muntong berbau kan tujuh sahuyung lawan kawan. Pandir berhuyung-huyung, sikat gigi kada, 2-3 hari kada bersikat gigi. Wa yuzilul qalaha, dan menghilangkan kerak gigi bakarak. Namun kita rutin mamalan siwak bisa menghilangkan kerak gigi. Wa sufratal asnan, dan menghilangkan sufratal asnan, kuning gigi. Wa yashuddul lithata, dan memperkuat gusi. Gusi jadi kuat kada tapi pandarahan. Asa rutin di waktu-waktu itu ini kada sedikit gusi berdarah, sedikit-dikit berdarah. Wa yusaffil khilqata, dan membersihkan akan khilqah. Khilqah itu kejadian. Artinya menjernihakan, membungasakan maksudnya. Membungasakan kejadian. Orang nama masih waktu bebunga semua. Ini juran.
Safa itu bersih, bungas. Wa yurdzir Rabb, dan membikin ridha akan Tuhan. Tuhan senang urang nang bersiwak. Karena itu jangan kada bersiwak, Tuhan ridha, Tuhan senang. Wa yubayyidul asnana, dan memutihkan gigi. Wa yurithul ghina, mewariskan kesugihan. Wal yusra, dan kemudahan. Napa-napanya berurusan nyaman. Habib Umar Sidin kemana-mana disambut orang, ini mudah. Kalau kita mengamalkan siwak, Allah akan memberikan kepada kita kesugihan. Sugih, baik sugih hissi, harta, atau sugih maknawi, ilmu. Ilmu, nyaman memaham ilmu, nyaman mempelajari ilmu. Sugih, asal orang tuh mengamalkan siwak. Wa yudhibus suda', dan menghilangkan pusing. Menghilangkan pusing. Jadi bila pusing, ambil siwak, dengan niat mengikuti sunnah Rasulullah, dan kita meminta dan berkat kita mengamalkan sunnah Nabi, Allah menghilangkan penyakit mauk pusing kon ini. Siwak sesuai lawan yang diajarkan Nabi, kayak apa cara bersiwak, kayak apa mengikuti siwak. Lawan siwaknya nang mana, turuti, jangan siwaknya kayu ulin. Wa uruqar ra'si, dan menghilangkan penyakit kepala. Wa yusahhihul ma'iddata, dan mensihatkan akan ma'iddah, perut. Wa yuqawwiha, menguatkan akan perut. Karena liur nang disiwak ini ditaguk imana, itu liurnya ditaguk. Nah, itu menguatkan perut, mensihatkan parut, dan menerangakan hati juga. Wa yutahhirul qalba, mensucikan akan hati. Liurnya itu tuh. Nah, karena liurnya itu kan yang timbul dari mengamalkan sunnah Rasulullah. Setiap apapun yang terkait dengan sunnah Rasulullah itu mengandung nur, mengandung cahaya. Wa azamuha, paling besar faidah siwak, annahu, bahwasanya siwak yudzakirus syahadata, mengingatkan akan syahadat, indal maut, ketika kematian. Nah, jadi ketika hendak mati, orang nang ma'amalakan siwak itu akan ingat dengan 2 kalimat syahadat, sehingga ini bisa menuturkan syahadat itu. Nah, ini di antara faidah-faidah bersiwak tadi. Di antara faidah-faidah bersiwak sampai 70 tadi. Cuma yang disebutkan hanya beberapa aja. Cuma yang paling agung, paling mulia faidah bersiwak itu adalah orang yang mengamalkan siwak itu akan ditulungi Allah, sehingga mulutnya, lidahnya bisa bertutur kalimat la ilaha illallah hendak mati. Kemudian ahkamus siwak, wajibun, mandubun. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.